Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi sahabat podcast SMA Itim. Senang sekali saya hari ini Ibu Agar Wijayati hadir di podcast SMA Itim dalam acara peringatan Isra Mi'raj. Adapun tema kali ini adalah semangat Isra Mi'raj di era pandemi. Seperti yang kita tahu saat ini kita sedang ada wabah corona COVID-19. Bagaimana nanti peristiwa Isra Mi'raj ini nanti bisa menjadi apa ya Pak ya, sumber belajar di era pandemi seperti sekarang ini. Baik, tanpa berlama-lama, hari ini di pagi yang cerah ini saya sudah didampingi salah satu narasumber yang luar biasa. Beliau guru agama Islam sekaligus pakar yang segalanya bisa ini ya Pak ya. Baik, tanpa berlama-lama kita sambut Bapak Amirul Fatah, biasa dipanggil Pak Amfat. Tepuk tangan Pak Amfat. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Hari ini cerah sekali ya Pak Amfat. Alhamdulillah, ini, ya? iya, pakai pink cerah. Keren, Ya, romantis banget iya, kelihatannya iya, hari iya. ini Bapak. Harus. Pakai sorban. Iya. Ibu, kopiahnya putih buat sahabat Iya. seputih hatinya kelihatannya. Alhamdulillah, amin ya Allah. Amin. Bapak, hari ini sahabat podcast SMA IPIM itu sudah tidak sabar. Iya. Ingin mendengar kisah sekaligus banyak hal yang bisa kita kupas di peristiwa Isra Mi'raj kali ini di SMA IPIM. Ya. Mungkin Pak Fatah bisa bercerita Siap. bagaimana Ya. perjalanan Nabi Ya. Muhammad ini dengan Ya. peristiwa Isra Mi'raj Ya. dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betul ya Pak? Betul ya. Alhamdulillah. Monggo Bapak mulai coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, tadi sudah sampaikan Bu Agar, ini sahabat saya, ya juga teman seperjuangan. Memang Isra Mi'raj itu ada suatu peristiwa besar, ya, suatu peristiwa besar, yang mana diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Ada yang mengatakan surat Al-Isra, ada juga surat Bani Israel. Di pembukaan surat ini diawal dengan Subhanalladzi asroh. Jadi Maha Suci Allah. Setiap ayat yang dimulai dengan Subhana, Maha Suci, ya, tasbih, itu menunjukkan peristiwa yang tidak bisa dinalar di akal pikiran saja. Menunjukkan kedahsyatan peristiwa yang terjadi saat itu. Sehingga dawuhnya Allah, ya, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina inna wassami'ul basir. Jadi Maha Suci Zat, Maha Suci Allah, ya, yang menjalankan hambanya, ya Nabi Muhammad, ya, dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Ya, Palestina. Jadi kata Allah yang diberkahi di sekelilingnya. Nah, ini sebagai bukti kebesaran Allah. Innahu was-sami'ul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ini memang apa ya? Peristiwa Isra Mi'raj ini ada rentetannya Bakar. Ada rentetannya. Jadi sebelum Kanjeng Nabi diperjalankan oleh Allah, ya, ini Kanjeng Nabi mengalami masa-masa sulit sebelumnya. Sebelum Iya. ada peristiwa Isra Mi'raj, Betul. berarti Nabi Muhammad sedang ada masa sulit ya? Iya, masa-masa kesedihan yang luar biasa. Ini. Iya. Apa itu? Baginda Rasulullah ditinggal wafat oleh paman beliau. Ya, paman tercinta yang mendukung perjuangan beliau, yakni paman Abu Thalib. Ya. Ini luar biasa. Kanjeng Nabi itu di Mekah, ya, di apa istilahnya, di teror, ya, dihalangi perjuangan beliau, ya, pengikutnya bahkan saat disiksa, ya. Tapi karena ada Abu Thalib ini, ya, orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy, ya, itu masih apa, agak sungkan. Ya, begitu paman beliau wafat, tidak lama istri tercinta Sayyidah Tina Khadijatul Kubroh juga wafat. Masya Allah, Kanjeng Nabi betul-betul
sedih. Berarti sebelum peristiwa ini bertubi-tubi Bertubi-tubi. kesedihannya ini ya Pak Iya. ya. Maka dinamakan apa? Tahun duka cita. Tahun duka citanya. Jadi tahun penuh kesusahan. Ya. Masya Allah, akhirnya Allah menghibur dengan mengisra mi'rajkan beliau, ya, sampai akhirnya beliau naik ke Sidratul Muntaha. Dan perjalanan malam ini, Bu Akar, Isra ini perjalanan malam ya. Itu beliau sempat singgah yang dikawal oleh Jibril dan Mikail. Maka Jibril dan Mikail, ya, dua malaikat mengawal. Singgah di beberapa tempat, di Madinatul Munawwarah, ya, di Madyan, tempat berteduhnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Beliau juga singgah di mana? Bukit Tursina, tempat Nabi Musa berdialog dengan Allah, ya. Beliau juga singgah, ya, berhenti sejenak di Bethlehem, ya, tempat lahirnya Nabi Isa Al-Masih. Ya, akhirnya beliau, ya, setelah itu ke Masjidil Aqsa, menambatkan kendaraan beliau, ya. Setelah beliau sholat, baru beliau naik Mi'raj, naik, ya, sampai pada apa? Menembus cakrawala, langit per sap dilewati. Oh gitu ya Pak. Ya, dilewati. Sapnya berarti banyak ini Pak. 7 sap, 7 langit. Pertama beliau naik ke sap pertama ini bertemu dengan Nabi Adam. Disambut Nabi Adam alaihissalam. Langit Ya. pertama ini. Iya, ini sebenarnya ya, Bu ya, ada iktibar, ada apa? Pelajaran yang bisa diambil. Ketika beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam ini, ya, ini iktibar pelajaran yang diambil kita, ya, umat Rasulullah, ya, umat Rasulullah ini, beliau Nabi Adam sebagai orang pertama, ya, yang telah melakukan pelanggaran kepada Allah, ya, dalam kasus Bakuldi. Ya, tapi beliau segera sadar dan minta maaf, Bu. Beliau sadar minta maaf. Beliau menangis dan berdoa, menyesali, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hamba telah berbuat dolim, ya Allah. Hamba berbuat khilaf, salah dan dosa. Maka belas kasihanlah hamba ini, ya Allah. Jika tidak, maka hamba akan menjadi orang yang merugi. Itu Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi, ini Nabi ini. Iya, ya, Nabi. Ya. Artinya apa, Bu? Artinya apa? Pelajaran bisa diambil bahwasanya kesadaran pribadi untuk berani mengakui kesalahan, ya, itu adalah kunci, sebagai kunci kedamaian di dalam kehidupan kita. Masya Allah. Ya, jadi berani seorang ayah berani mengakui kesalahan kepada anaknya, minta maaf anaknya. Betul. Ya, minta maaf. seorang suami. Loh, kalau saya ayah kok enggak mau. Ya, begitu, umumnya seperti itu. Ya. Ini ego, betul, ya. betul. Makanya pelajaran atau hikmah ini adalah harus diambil. Keping perdamaian, ya, damai, tentrem, ya. Yeah. Di dalam rumah tangga, di dalam hubungan antara ayah dan anak, di dalam masyarakat, yo iko mau meletakkan ego, membuang ego. Nek salah ngakui kesalahan. Mau mengakui kesalahan. Ya, sebaliknya, Bu, ya, ketidaknyamanan, kegaduhan, kekisruhan di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, dalam negara ini akibat dari pribadi-pribadi kerdil. Ya, enggan mengakui kesalahan dan dosanya. Semoga bukan kita. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi harus lapang, harus apa? Gede hati nih, ya. Berani mengakui kesalahan. Nek salah ya minta maaf. Karena kita ya. sebagai manusia kan sering bergesekan, ya Pak. Mungkin antara teman sekelas, mungkin kita sebagai rekan kerja ada gesekan. Berarti enggak usah gengsi, aku minta maaf duluan. Engko aku diarani sing salah. Karena makhluk sosial, Bu, mesti kan selalu berkomunikasi, ya, kepada siapapun dari strata terendah sampai di sekelilingnya, strata tertinggi, ya, tetap komunikasi sosial. Jadi enggak apa-apa ya Pak, enggak usah. Soalnya pimpinan ternyata salah orang gitu, seandainya menegur ternyata bukan beliaunya, ternyata seorang pimpinan ini mengakui duluan, minta maaf duluan, lebih afdol, pahalanya lebih besar mengakui kesalahan. Ya, itu lebih afdol.
Ya, lebih Untuk besar. yang tadi dimintai maaf ini wajib memaafkan ya, Pak? Ya iya ya otomatis lah. Nah dia tidak memaafkan ya bukan begitu ajaran kita, Sepertinya ajaran saya agama. harus belajar lagi nih, Pak. Iya. Ada kemarin yang belum saya maafkan kelihatannya. Oh iya sama dosa pun banyak dosa pada saya Hari sama. ini benar-benar harus legowo kalau diminta Masya maaf, Allah, ya dimaafkan. iya, benar, Kalau benar. memang tahu kalau salah Masya ya berarti Allah. benar-benar harus Iya. minta maaf dulu, Pak. Betul, Nggak Baga, usah betul. gengsi-gengsian ya, Iya, Bapak. iya, iya. Alhamdulillah dari tingkatan pertama ketemu pertama. Nabi Adam Nabi Adam sudah salam. menerima Pelajaran. pelajaran Iya. yang begitu berharga. Masya Bagaimana Allah. tentang minta maaf dan memaafkan, begitu ya, Pak ya. Selanjutnya belum naik ke sab yang kedua. Ini yang kedua. Bertemu dengan Nabi Isa Al-Masih. Al-Masih itu maknanya yang mengusap. Yang mengusap. Jadi Nabi Isa ini punya mukjizat yang benar-benar fantastis. Ya, usapan tangan beliau ini bisa menjadi syifa. Ya, bisa menjadi Bisa, obat. Bisa menyembuhkan orang yang sakit. Betul, betul, Ya. betul. Bahkan beliau sanggup membangkitkan orang yang sudah wafat. Nabi Isa Hidup itu, lagi. Mukjizatnya itu. Biidnillah dengan izin Allah. Itu Nabi Isa. Betul, betul. Artinya apa, Bu? Jadilah pribadi yang bisa memberikan ketentraman, kenyamanan sebagai obat pada orang lain. Kehadirannya ini selalu dirindukan. Nek ono Bagar itu ayam hati. Amin, Alhamdulillah amin, menghibur. amin, sahabat Kita yang kita. susah, yang sedih akhirnya terhibur. Gembira, lali utang-utangi, Wah, itu. lali masalah ya. Ini karena apa? Karena memang memberikan sifat obat. Ya, ini Nabi Isa Nabi alaihissalam. Isa. Pelajaran seperti itu, Bu. Betul, Masya betul, Allah. betul. Artinya begini. Ya, konsepnya Imam Syafi'i, konsepnya kalau kamu jadi pemimpin, imam, jadilah imam yang dipatuhi. Ya, betul. Kalau kamu menjadi anak buah, ya, menjadi makmum, jadilah makmum anak buah yang selalu patuh pada atasan. Itu konsepnya Imam Syafi'i. Ya, nek jadi imam, jadi imam sing dipatuhi, Betul. jadilah imam yang dipatuhi. Kalau menjadi makmum, jadilah makmum sing patuh manut pada pemimpin. Pimpinan. Ojo apa Masya Allah ya selangane Sakarepe sakarepe dewe, dewe ya Pak, Masya itu, Allah. apa itu, Pak? Banggel. Banggel, Janganlah. istilah, istilah kerennya Britishnya banggel itu Mas tadi iya ya, iya Pak. bahasa anunya keren yang Semoga nanti dibangun. sahabat podcast di rumah bisa juga ini belajar bagaimana bisa kehidupan kita, kehadiran kita menenteramkan orang lain, Iya. bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Ini belajar lagi, Pak, ini, Pak. Iya, Ini iya, juga iya. tidak mudah loh, Pak, belajar Iya, ini, benar. Pak. Memang Iya. semuanya kan proses. Butuh proses. Sahabat ya. podcast SMA Nah, IPIM, hari ini kita baru belajar langit pertama, langit kedua. Kedua. Langit kedua belajar tentang bagaimana kita bisa membuat Orang orang nyaman nyaman. terhadap kehadiran kita, bermanfaat mungkin ya, Pak, untuk orang lain. Dan di Juga- lain kedua ini Bu, lain kedua ini juga Oke. bertemu dengan Nabi Yahya. Selain Selain Nabi Nabi Isa, Isa, ada Nabi Yahya bertemu di dengan situ. Nabi Yahya. Ya. Nabi Yahya ini nabi yang kreatif. Ya, yang kreatif. Artinya apa? Pelajaran yang bisa diambil hikmah iktibarnya ini adalah jadilah orang yang hidup dalam kehidupannya. Sehingga kelak akan hidup dalam kematiannya. Ya. Jangan menjadi orang yang hidup dalam yang mati dalam kehidupan. Sehingga kelak dia akan betul-betul mati dalam kematiannya. Maknanya apa? Hidup dalam kehidupannya ini adalah hidup yang kreatif, inovatif, ya, yang berkembang. Hidup yang punya apa ya? Kreativitas, semangat kerja, etos kerja. Nah, itu, Ya, itu, Pak, itu, ini Pak, itu, Pak. sehingga dia tidak muspro, ya, kadang di tengah masyarakat dan keluarganya ini punya manfaat, punya nilai, sehingga ketika dia nanti mati, ya, tetap ya hidup dalam kematiannya, namanya masih dikenang, Betul. sering disebut orang, bahkan menjadi percontohan buat generasi berikutnya. Amin. Ini amin, Nabi ya Allah, Yahya. Amin. Ya. Semoga kita Masya bisa jadi Allah. golongan yang begitu, Bapak. Amin, 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 Bisa amin, belajar amin. terus untuk bisa memperbaiki diri. Nggih. Tadi sudah sampai langit kedua, sahabat podcast SMA IPIM. Ini tadi berarti masih ada 5 langit lagi ya, Pak, Iya, yang iya, bisa iya. kita tuju nanti. Setelah ini Insya kita Allah, jeda insya Allah. sebentar Iya. untuk menyaksikan iklan-iklan berikut.
kembali lagi sahabat podcast SMA Team. Dari iklan tadi jeda sebentar Pak. Iya. Sebelum kita ke langit-langit berikutnya. Tadi sampai ke perjalanan langit pertama, langit kedua. Langit pertama ketemu Nabi Adam, Nabi ke langit kedua ketemu Nabi Isa Al-Masih, Nabi Yahya alaihissalam ya. Jadi ya Nabi Isa, Nabi Yahya ini ya memberikan gambaran ya hidup dalam kematian, mati dalam kehidupan. Ya, walaupun dia sudah mati tapi menjadi percontohan. Namanya tetap harum ya. Mati dalam kehidupan apa? Walaupun masih bernafas tapi kehadirannya tidak punya makna. Ya. Kehadirannya di muka bumi ini tidak menambah jumlah. Ya istilahnya begitu. Ya. Kepergiannya tidak mengurangi jumlah. Ketika dia mati pun tidak ada yang perlu dikenang. Ya. Tidak yang patut dikenang karena dia tidak punya prestasi di hadapan Allah. Sehingga nanti dia akan betul mati dalam kematian. Ya, sudah tidak ada yang perlu dibicarakan, tidak ada yang perlu dikenang. Ya seperti hampah gitu aja. Gitu ya, Pak. Ya, kehadirannya ya sudah kita tidak ada yang anggap gitu ya Pak, karena tidak punya prestasi di hadapan Allah. Ya. Di hadapan masyarakat lebih-lebih di hadapan juga lebih di hadapan Allah, tidak punya prestasi. Ketika itu langsung beliau naik ke langit Sabtu 3 bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang nabi yang konon memiliki paras, tampan, ini, Pak. Pantas. Ini idola saya yang tampan sekali. Ya. Tetapi belum memiliki pendirian iman yang kokoh. Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Beliau juga punya gambaran ekonomi yang matang tentang konsep ekonomi yang matang beliau ini. Nabi Yusuf ini. Sehingga beliau ketika diangkat menjadi menteri keuangan saat itu, beliau bisa mengatur ketika masa paceklik tidak sampai kelaparan masyarakatnya, ya umatnya. Ya, oleh Nabi Yusuf pinter. Tampan, ganteng ya. Beliau juga seperti Pak Ahmad kelihatan. Allahu Akbar ya. Beliau tidak mudah goyah. Digoda wanita cantik gitu ya, seperti Zulaikha itu menggoda beliau. Padahal Zulaikha itu wanita yang cantik, dimasukkan kamar ya. Nabi Yusuf tetap ya in akhafullah ya in akhafullah, saya takut pada Allah. Begitu Nabi Yusuf menjadi percontohan khususnya bagi generasi muda. Ya ojo sampai muda tergoda ya, jangan sampai nafsunya ini terlalu di harta tahta dan wanita itu tadi loh Pak penggodanya. Harta tahta wanita, khusus wanita ini ya, makanya jangan sampai lah. Jangan sampai ya Allah, jadi kita bisa mencontoh jangan sampai hancur ya, imannya masa-masa muda jangan sampai hancur karena urusan-urusan seperti itu ya. Sahabat podcast ini luar biasa ini ya yang bisa diambil ya, masa muda jangan sampai hancur hanya karena godaan sementara duniawi itu ya Pak ya. Duniawi ya. Jadi boleh mengikuti perkembangan zaman tapi jangan sampai ya terbawa arus. Nah, anak-anakku jangan sampai hanya terbawa arus saja. Betul ya Pak ya. Baik itu dalam pertemanan atau apapun ya Pak ya. Harus punya prinsip kuat. Hal. Iya. Selanjutnya beliau naik ke langit 4 bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Seorang nabi yang Masya Allah juga kreatif Bu. Sampai beliau itu menjabakannya sendiri. Artinya apa? Ya, bahwasanya kita punya kreativitas dikembangkan, itu menghibur batin, juga bisa menambah ekonomi kita. Jadi sampai demikian ya Nabi Idris tidak pernah melupakan kewajibannya, hobinya, kesenangannya, tidak sampai mengorbankan kewajibannya kepada istri, kepada anak, kepada siapapun, apalagi pada murid ya, kepada santri. Lebih-lebih kewajiban di hadapan Allah. Beliau tetap sujud, rukuk, beliau tetap sholat ketika dia juga ya sebagai hamba yang patuh, yang baik. Terus beliau naik, Nabi Muhammad ini naik terus ke langit 5 ya. Bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini memiliki jenggot warna 2 Bu. Ya. Jadi warna 2, putih dan merah. Ini lambang kesupelan. Kesupelan gitu. Ya, merah supel ya, artinya, Pak. Dia bisa bergaul dengan kalangan muda, pandai pula bergaul dengan kalangan tua. Alhamdulillah, ini bapak banget ini kelihatannya.
bisa bergaul di segala kalangan. Insya Allah mudah-mudahan ya. Ini kelihatan sahabat podcast juga begitu Pak, Iya, mudah iya. bergaul ini Iya, anak kita ini ya Pak ya. Amin amin. Berarti kalau merah putih Memang itu bukan anak-anak- lagi suci dan berani, Iya. tapi ini juga melambangkan mudah bergaul, bisa Mudah diterima bergaul. dimanapun Iya. gitu ya Pak ya. Dia bisa menempatkan diri dengan baik. Dia bisa bergaul dengan kalangan muda, juga bisa bergaul dengan kalangan tua. Dia hormat terhadap orang tua, punya unggah-ungguh istilahnya. Nah, ini punya sopan penting ini, santun. Pak. Ini, ya. Pak. Ini yang nilai ya, Pak. Nah, Ini yang kelihatannya banyak agak-agak sudah mulai terpupus luntur sedikit ya, Pak ya. luntur ini. Makanya harus tetap dipakai ya, harus tetap dipakai ya. Toto kromo, adab ya, masuk ini harus tetap dipakai. Ini tidak hanya tinggalan leluhur tapi juga ajaran agama. Betul, Punyalah betul. sopan santun yang baik pada orang tua. Betul, Ya. betul. Pada anak muda sama-sama seusianya juga bisa Bisa. bersosialisasi ya, dia bisa bergaul dengan baik. Artinya janganlah kita itu berdiam diri, gerakkanlah tenagamu, gerakkanlah pikiranmu agar kamu berkembang gitu. Setelah itu beliau naik ke langit 6 bertemu dengan Nabi Masya Allah Musa. Nabi Musa Musa. alaihissalam. Di langit Musa ke-6 ini ya, Pak ya? Ya, Musa ini punya makna Bu. Musa dengan Musa. sin besar Apa itu itu maknanya maknanya, Pak? pencukur. Pencukur Pencukur. ya, atau kayu yang dihanyutkan. Karena apa? Pencukur ini maknanya beliau ini pembasmi, pencukur kesewenang-wenangan, kedoliman ya, pada siapapun tidak peduli, sampai pada Raja Fir'aun laknatullah alaih. Saat itu kan yang berjaya waktu itu kan Iya, Raja Fir'aun sampai ini. mengakui Ana Rabbukumul A'la, satu Tuhan yang paling tinggi. Ya, mengakui ngaku-ngaku. Tuhan dia. Ya, Masya Allah, akhirnya Allah memerintahkan idhab ila Fir'aun innahu toho. Ya Musa, segera temui Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Nabi Musa karena ini ilahnya ketul ya, ketul agak pelat Lidahnya. ya lidahnya. Oh, Nabi Karena Musa belum agak masa-masa kecilnya itu kan sempat makan api ya. Karena gitu, Pak. kecerdasannya Nabi Musa ini mau dibunuh sama Fir'aun. Akhirnya sama istri Fir'aun diamankan ya. Diamankan. Fir'aun masih curiga mau dibunuh. Karena isyarahnya Fir'aun ini punya isyarah akan dirobohkan kerajaannya, dia akan dibunuh oleh seorang laki-laki. Kita tidak Yang tahu. sempat mimpi itu ya Pak. Iya, ya? sempat Fir'aun mimpi. Kan sempat mimpi Akhirnya akan dihancurkan. setiap rayanya ini melahirkan bayi laki-laki langsung dibunuh. Ya, langsung dibunuh. Oleh karena itu akhirnya dikasih api sama kue. Ya. Nabi Musa ini. mau ngambil, ya masih kecil berangkang itu mau ngambil kuenya karena dia pinter ya. Tapi sama malaikat ditamplek ya tangannya, beliau menuju ke api dimakan. Ya akhirnya beliau doa Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadahku, mudahkanlah ucapanku, ya perkataanku agar mereka mudah memahami apa yang aku sampaikan. Ya itu doanya Nabi Musa alaihissalam. Nah, makna kayu yang dihanyutkan ini karena beliau sewaktu bayi ya dimasukkan ke kotak, dihanyutkan ke kali. Jadi Ditemukan ini. iya, ini kan sungai mengalir sampai Ya. ke belakang istana Fir'aun. Ditemukan oleh istri Fir'aun. Ya, diamankan. Kok ganteng bayi ini. Iya. Putih bersih ya, cakep, diamankan ya. Akhirnya dimong sama istrinya Fir'aun ini. Masya Allah. Artinya apa? Kita boleh mengikuti perkembangan. Kita boleh mengikuti zaman, tapi jangan sampai kita terbawa arus ya. Modernisasi silakan. Terus berani mengatakan yang benar gitu ya, Pak? Iya, jadi harus berani mengatakan yang benar. Nabi Walaupun muron, walaupun itu pahit. Ya, sampaikan ajaran itu. Kalau tidak benar, Nabi Musa ini ya berani mengatakan tidak benar, ya gitu. Dan ya, Musa ini orang yang kuat ya. Musa ini orang yang kuat. Masya Allah, beliau diambil mantu oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Ya karena beliau memberikan bantuan pada putri yang waktu Nabi nimba Syuaib. air atau apa itu nimba air itu. Sempat saya itu baca. Bahkan pernah juga Nabi Syuaib memukul orang Bani Israel sampai satu kali pukulan langsung meninggal. Saya khawatir Nabi Musa ini ya, kuat ya. Masya Allah, setelah terakhir beliau naik ke sab langit ke-7. Yang terakhir ini beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Seorang nabi yang
ahli dalam ilmu pendidikan. Betul. Ya. Ini bapak para nabi. Masya Allah, beliau juga tidak jemu mendoakan anak turunnya agar menjadi anak yang bermanfaat, anak yang soleh, yang soleha. Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, beri aku anak yang soleh, anak yang baik, ya Allah. Itu selalu beliau kumandangkan Nabi Ibrahim ini. Sebelum beliau punya putra, ya, beliau sudah berdoa itu. Sampai Allah menguji beliau, ya, beliau punya putra ini diusaha lanjut. Ya, sudah berusia lanjut baru punya putra Ismail tadi. Ismail. Masya Allah, bahwa sampai di situ pun juga beliau diuji, disuruh menyembelih putranya. Akhirnya Nabi Ibrahim mendapat julukannya Khalilullah, kekasih Allah. Khalilullah, karena beliau Masya Allah luar biasa. Ketaatannya, kesabarannya, kesolehannya, ya. Beliau orang yang luar biasa. Ini Nabi Ibrahim. Sehingga turun-turunannya Ibrahim ini Masya Allah, ya, menjadi orang yang soleh. Banyak orang-orang yang nabi yang dari turun Nabi Ibrahim. Sehingga beliau menjadi julukannya apa? Bapaknya para nabi. Ya, begitu Pak Akar. Nah, ini tadi perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah, bagaimana melewati, sudah ketemu di sap langit tadi. Ternyata banyak sekali ya Pak. Iya. Hikmah, makna yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Muhammad menuju ke langit ini nggih, peristiwa Isra Mi'raj ini nggih. Dari ke-7 ini beliau ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Ini Jibril sudah lepas sama Mikael, tidak mau ngikuti. Tidak mampu. Awalnya dia kalau ngikuti, ya Muhammad, ya Rasulullah, silakan Anda berangkat sendiri. Saya tidak bisa. Kalau saya tetap ikut naik denganmu menghadap Allah, hancur saya. Nabi Muhammad menghadap Allah disambut at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ya, disambut ya Nabi Muhammad dengan penuh kemesraan oleh Allah. Di sini ini Pak, ya, dapat perintah apa Nabi Muhammad waktu di sini ini? Ini setelah disambut dengan penuh kemesraan ini, ya, keselamatan, kesejahteraan, ya, diberikan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ingat kita umatnya, langsung nyaut assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Ya Allah, semoga keselamatan, kesejahteraan juga pada hamba-hambamu yang soleh-soleh, ya Allah. Masya Allah, jadi tetap ingat kita. Tidak langsung nang istri ini, nang anak-anak ini, tapi kita, ya kita yang dipikirkan. Ya Allah, semoga juga keselamatan pada mereka, hamba-hambamu, umatku yang soleh-solehah, ya Allah. Luar biasa, kecintaan ya, Nabi Muhammad terhadap umat luar biasa ya Pak. Diajak ngelencer ke langit masih ingat umat. Mau meninggal pun yang diingat umat. Kalau kita, nanggone ngelencet tamasa, jangankan pada sampai bojone aja lupa anaknya. Ya Pak, ya Allah. Semoga akhirnya begitu Bu. Akhirnya setelah itu dapat perintah sholat. Pertama perintah 50 kali Bu. Waduh. Akhir turun disampaikan ambek Nabi Musa, ojo ya Rasulullah Muhammad, jangan, tidak kuat umatmu itu, ya. Akhirnya belum minta dispensasi. Ini ada dialog, ada dialog di situ. Sampai akhirnya turun menjadi 5 rakaat. Nah, 5 kali ya. Awalnya perintahnya 50 rakaat. 50 kali. 5 saja kata-kata yang bolong. Iya, kalau 50. Ya Allah, karena ya, begitu cintanya Nabi Muhammad. Ya Allah, nanti umatku kuat enggak kalau 50 ini. Akhirnya minta dispensasi lagi sampai turun jadi 5 rakaat. Semoga kita nanti bisa selalu menjaga salat 5 waktu ini ya, Pak. Sahabat podcast tentu saja bisa menjaga salat 5 waktu ini, Pak. Insya Allah, saya yakin insyaallah. Amin. Karena salat ini adalah peristiwa yang besar. Salat ini jangan sampai kita tinggalkan, ya. Ruhul ibadah. Salat ini adalah pokok ibadah. Salat ini adalah pertama kali dan dipertanggungjawabkan. Ibarat tubuh ini kepala. Orang tidak punya tangan bisa hidup. Betul. Orang tidak punya kaki bisa hidup. Tapi orang tidak punya kepala tidak mungkin bisa hidup. Salat ini. Salat. Maka ketika di yaumil kiamah, ketika di yaumil mizan, di hari kebangkitan, hari perhitungan, itu yang pertama kali ditanyakan adalah masa sholatnya. Gimana sholatmu? Kalau sholat kita bagus, bisa menjaga kualitas, ya, sholat kita, dan 5 waktu bisa kita pegang, fa insya Allah amaliyah lainnya akan katut dengan sendirinya. Amin. Melok katut api. Tidak boleh ya Pak, berarti. Sodakoi katut, ya, semuanya, ya, sunah-sunah katut. Pahala oleh ganjaran. Karena sholat itu sudah ada masalah, waduh, alamat wassalam. Lainnya nanti akan ada kendala, begitu Bu.
Jangan sampai nanti ini karena banyak alasan Pak mengambing hitamkan era pandemi akhirnya ndak sholat. Iya. Wong aku kerja Naudzubillah terus min dzalik. kerja saya dipecat. Kok ngurusi sholat kadang-kadang begitu Pak. Tidak boleh jadi alasan meskipun masa pandemi seperti Betul. ini tidak Iya, boleh betul. meninggalkan sholat. Iya, iya. Tidak boleh bersifat egois gitu ya Pak. Ada kan juga yang begitu, mohon maaf ini peristiwa yang kemarin di TP bagaimana orang loncat dari lantai berapa itu karena menyalahkan masa pandemi ini katanya tidak dapat kerjaan, dipecat perusahaannya, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan begitu. Nah, ini tidak boleh jadikan alasan. Dengan peristiwa Isra Mi'raj ini tentu kembali lagi belajar bagaimana orang tadi dari Persat tadi kan belajar bagaimana untuk selalu juga bersyukur ya Pak ya. Ya tidak boleh apa ya istilahnya itu suudzon terhadap Allah ya Pak ya, meskipun era pandemi seperti ini ya tetap harus punya semangat. Nah tadi kalau semangat kita kreatif. kita paham Bu, kalau kita paham bahkan ulama-ulama itu yang soleh, yang ulama soleh, al-alama as-soleh itu mereka menjadikan sholat tidak hanya sekedar kewajiban ya, tapi menjadi kebutuhan ya. Jadi tidak sekedar kewajiban tapi kebutuhan ya. Karena sholat ini mi'rajul mukmin. Sholat ini adalah tempat mi'rajnya orang mukmin. Sarana berdialog dengan Allah. Ya, berkomunikasi dengan Allah. Kanjeng Nabi mi'raj berkomunikasi dengan Allah. Betul. Ya, melalui mi'rajnya beliau. Tapi kita umatnya mi'rajnya, wadahnya ya, wahananya adalah dengan sholat. Inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku ini ya Allah, ibadahku ini ya Allah, hidup dan matiku ini ya Allah, semata-mata hanya Engkau ya Allah. Jadi ada dialog ya, ada dialog begitu. Betul Bapak. Jadi sampai ketika kita baca takbiratul ihram ya, kita takbir, kita baca doa iftitah tadi, terus kita baca Fatihah, kita minta ada dialog. Kita juga minta perlindungan, kebimbingan ya. Masya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah hamba menghambakan diri. Kepadamu ya Allah hamba mohon pertolongan. Jadi ada komunikasi. Kalau kita merasakan nikmatnya sholat, Masya Allah luar biasa ya. Kita betul-betul merasa aman, hati ini merasa tentram ya, karena dialog dengan Allah. Sehingga ada hadis ya, sholat kamu melihat Allah. Jika tidak mampu maka kamu yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Artinya apa ya, nek rumangsa diperhatikno Allah, dilihat Allah kan kita ya hati-hati ya. Berusaha semaksimal untuk khusyuk ya. Pak, mau diperhatikan. Wong kadang lihat CCTV ada di jalan aja kita hati-hati. Apalagi ini dilihat Allah loh ini ya Pak ya. Kita masih belum ke sana tapi berusaha. Belajar, soalnya kita itu ya lagi takbir seeling sembarang. Eling utang sarapan nih ya, sing guru sarapan. Ya, eling barang sing ketinggalan, barang sing ketelesuk loh. Betul itu Pak. Masa sampai eling ya. tiba nonang kono ya. Tak telekono. Betul. Pengalaman pribadi kelihatannya. Iya, sering gitu Bu. Ya Allah. Tapi yang penting tidak berhenti untuk belajar Bapak Nje. Belajar dan belajar. Jangan dari tinggalkan peristiwa sholat. ini betul, jangan tinggalkan sholat. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini ternyata ada hal yang bisa kita ambil. Ternyata betul yang disampaikan tadi bahwa ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Bagaimana kita berkomunikasi dengan betul, ada horizontal dan ada vertikal. Ketemu dengan para nabi diajari bagaimana juga tidak hanya beribadah, ternyata berbuat baik terhadap sesama manusia juga penting ya Pak ya. Sembayang tapi sampai tetangganya tidak akur, itu juga naudzubillah min dzalik. Betul ya Pak ya, dari peristiwa ini. Dan jangan meninggalkan sholat. Luar biasa pelajaran di pagi hari ini ya Pak. Mudah-mudahan punya manfaat dan nilai yang baik buat kita bermanfaat semuanya. Hari ini sangat bermanfaat sekali Bapak untuk sahabat podcast SMA IPIM. Saya kira begitu Bu, waktunya durasi sudah habis ini ya. Nanti padahal kita masih pengen berlama-lama ini ya Pak. Iya. Karena masih banyak yang sebenarnya pengen nanti juga yang mulai juga kasihan lah, soalnya durasinya banyak. Nanti kita bulan depan diberi waktu. Insya Allah mudah-mudahan ya. Amin. Terima kasih loh Pak. Sami-sami bakar dengan memberikan wawasan yang luar biasa. Pak Dante sama Pak gitu ya, Pak, ya. Edi ini juga persiapkan peratannya dengan baik. Mulai pagi loh Bu, baru subuh sudah di sini. Alhamdulillah. Ya noto. Ya Allah subhanallah. Ini semuanya servis iya. Dapat syafaatnya amin ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi sahabat podcast SMA IPIM, kita sudah mengupas peristiwa Isra dan Mi'raj bersama narasumber kita Bapak Amirul Fatah atau Pak Amfat.
Nah, semoga podcast kita ini bisa memberikan nilai manfaat. Amin, amin. Semoga kita semua juga menjadi orang-orang yang dapat syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Amin, Alaihi ya Wasallam. Allah, amin. Selalu ya Pak Iya, ya. iya. Terima kasih sahabat podcast SMA IPIM. Saya Agar Wijayati bersama Bapak Amirul Amirul Fatah Fatah. undur diri. Sehat selalu Amin, jaga amin. protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.